Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2025, Ancaman Nyata Terhadap Konstitusi dan Reformasi Polri. Oleh Nazarudin, penerbitan Peraturan Kapolri Perkap Nomor 10 Tahun 2025 tentang jabatan sipil tertentu yang dapat diduduki oleh anggota Polri aktif adalah manuver institusional yang berbahaya. Belait ini bukan sekadar kebijakan internal, melainkan sebuah perlawanan konstitusional yang terang-terangan dan ancaman serius terhadap prinsip supremasi sipil dalam administrasi negara. Alih-alih memperkuat profesionalitas, perkap ini justru menciderai semangat reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang telah dirintis sejak 1998. Menabrak konstitusi dan tata hukum negara. Inti dari polemik ini adalah keberanian Kapolri untuk menabrak langsung dua pilar hukum fundamental, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Undang-Undang. 1. Perlawanan terhadap putusan MK. Perkap Nomor 10 Tahun 2025 secara eksplisit berupaya mengakali implikasi hukum dari putusan MK Nomor 114 Tahun 2025 yang bersifat final and binding. Dengan mengatur kembali dan memperluas daftar jabatan sipil yang boleh diisi oleh anggota Polri aktif, perkap ini secara substansial berlawanan dengan semangat dan amar putusan MK tersebut. Alasan yang santer terdengar, yaitu untuk memberikan kepastian hukum pasca putusan MK, adalah sebuah anomali hukum. Putusan MK sejatinya sudah merupakan kepastian hukum yang mengikat semua lembaga negara. Pola penerbitan peraturan di bawah undang-undang untuk mengobati putusan MK ini mirip dengan yang pernah dilakukan oleh patron politik Kapolri, mantan Presiden Joko Widodo, yang menerbitkan peraturan pemerintah setelah Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Pola ini berbahaya, merusak hierarki peraturan perundang-undangan, dan menciptakan preseden buruk bahwa peraturan setingkat perkap bisa menganulir implikasi dari putusan konstitusi. 2. Bertentangan dengan undang-undang. Perkap ini juga bertentangan dengan dua undang-undang vital. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 28 Ayat 3. Pasal ini mengatur bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas. Semangat pasal ini adalah pemisahan tegas antara status anggota aktif kepolisian dengan jabatan sipil. Perkap Nomor 10 Tahun 2025 secara nyata mencerabuti semangat ini, memungkinkan anggota aktif memegang jabatan sipil secara simultan dan mengancam netralitas sipil. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), perluasan jabatan sipil untuk polisi aktif merusak tatanan manajemen ASN yang berdasarkan sistem merit dan asas netralitas yang berbeda dengan institusi kepolisian. Hal ini mengaburkan batas antara tugas fungsional penegakan hukum dengan tugas administrasi sipil murni. Pemaksaan korelasi 17 jabatan sipil. Perkap Nomor 10 Tahun 2025 mencantumkan 17 jabatan sipil yang boleh diisi polisi aktif, termasuk posisi di kementerian strategis seperti ESDM, ATR BPN, dan Kehutanan. Apa ukuran korelasinya dengan ketugasan polisi? Korelasi yang dimaksud undang-undang adalah korelasi yang esensial dan langsung dengan fungsi keamanan negara, misalnya intelijen atau penanggulangan terorisme. Namun, menempatkan polisi aktif di posisi manajerial sipil murni seperti di Kementerian ESDM atau Agraria adalah tindakan pemaksaan korelasi yang tidak substansial. Tugas utama kementerian tersebut adalah perumusan kebijakan teknis sektoral, bukan penegakan hukum. Manuver ini adalah upaya nyata untuk memperluas jangkauan kekuasaan institusi Polri dan menempatkan mata dan telinga di lini-lini pemerintahan strategis. Manuver di tengah pembiaran. Menarik untuk dicermati, manuver ini adalah kali kedua Kapolri mengeluarkan kebijakan kontroversial saat Presiden sedang berada di luar negeri. Pola yang berulang ini mengindikasikan adanya upaya mengambil jalan pintas dan menghindari pengawasan langsung dari otoritas eksekutif tertinggi. Respon pemerintah dan DPR pasca putusan MK Nomor 114 Tahun 2025 juga sangat disayangkan. Presiden tidak merespon, dan Menteri Hukum membuat statemen yang meremehkan putusan MK tidak berlaku surut. Sementara DPR terbelah. Keadaan menggantungnya, persoalan ini justru membiarkan pihak yang terdampak Polri membuat tafsir hukum sendiri, yang berujung pada penerbitan perkap yang melawan konstitusi. Tuntutan sikap tegas Presiden dan DPR. Jika perluasan wewenang ini terus dibiarkan, reformasi kepolisian yang telah dirintis sejak 1998 akan sia-sia dan supremasi sipil akan runtuh. Presiden dan DPR memiliki tanggung jawab konstitusional untuk bertindak tegas. Tindakan yang harus segera diambil Presiden. Panggil dan tegur Kapolri. Presiden harus segera memanggil dan menegur Kapolri atas tindakan yang merusak tata kelola pemerintahan dan berlawanan dengan putusan MK. Perintahkan pembatalan perkap. Sebagai atasan tertinggi, Presiden wajib memerintahkan pembatalan perkap Nomor 10 Tahun 2025 untuk menegaskan supremasi hukum.
Evaluasi kinerja, Presiden perlu mengevaluasi kinerja Kapolri yang berulang kali melakukan manuver politik institusional di luar koridor hukum. Tindakan yang harus segera diambil DPR. Gunakan fungsi pengawasan, DPR melalui alat kelengkapan terkait harus segera memanggil Kapolri dan meminta penjelasan mendalam mengenai dasar hukum perkap tersebut. Rekomendasikan pembatalan, DPR harus menggunakan hak pengawasannya untuk merekomendasikan pembatalan perkap kepada Presiden, serta mempertegas amanat pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri. Ambil langkah legislasi, pemerintah dan DPR harus segera duduk bersama untuk menyusun langkah-langkah konstitusional, yaitu dengan melakukan perubahan undang-undang yang terkait dengan putusan MK, alih-alih membiarkan tafsir hukum liar. Langkah Kapolri ini harus menjadi catatan dengan garis tebal oleh tim percepatan. Reformasi kepolisian yang sekarang ini sedang bekerja.